Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apakah Anda ingin tentram lahir batin? Apakah ingin sukses dunia akhirat? Kalau begitu, waspadalah terhadap gangguan jin iblis setan. Bagaimana caranya? Saudaraku, agar kita sukses lahir batin dunia akhirat, kita harus mampu menaklukkan jin iblis setan. Untuk itu, saudaraku, pahamilah 8 hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus paham siapakah jin iblis setan itu. Apa tujuan jin iblis setan mengganggu manusia? Kapan jin iblis setan mengganggu manusia? Jalur apa saja yang digunakan jin iblis setan untuk mengganggu, menghancurkan manusia? Lalu, apa saja bentuk gangguan jin iblis dan setan? Setelah itu, kita harus tahu bagaimana sikap kita terhadap jin iblis dan setan. Bagaimana cara mencegah gangguan jin iblis setan, serta kita harus paham apa akibatnya jika kita gagal melawan jin iblis setan. Pengetahuan ini, saudaraku, akan membuat kita semangat untuk melawan jin iblis setan, semangat meraih pertolongan Allah untuk sukses menang melawan jin iblis setan sehingga bahagia dunia akhirat. Langkah pertama, saudaraku, kita perlu tahu identitas jin. Jin itu diciptakan Allah dari bahan dasar api. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 14-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim minar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Saudaraku, kita waspada. Jin terbuat dari api. Sifat api itu panas. Maka jin hobinya adalah memanaskan hati manusia, memanaskan pikiran manusia agar timbul masalah, agar timbul perpecahan, agar timbul permusuhan, agar merugikan diri maupun orang lain. Waspadalah, waspadalah. Langkah berikutnya, saudaraku, yang kedua, kita perlu tahu kesamaan jin dengan manusia. Jin dan manusia sama-sama mendapat tugas dari Allah untuk mengabdi kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Surat Al-Dariyat ayat 56. Saudaraku, karena jin disuruh oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, maka ada jin yang beriman, ada juga jin yang sesat atau kafir. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Jin ayat 1-7. Allah berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka para jin berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, sehingga kami pun beriman kepadanya. Walanusyrika birabbina ahada, dan kami, para jin, tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami." Seperti juga manusia disuruh beribadah kepada Allah, ada yang beriman, ada yang sesat. Demikian juga jin, ada yang beriman, ada juga jin yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati, saudara. Allah mengingatkan kepada kita, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni
wazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada beberapa laki-laki manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka para jin menjadikan manusia bertambah sesat. Hati-hati saudaraku, bisa jadi dalam kehidupan ada manusia membacakan lafal-lafal kalimat Allah dan sholawat Nabi, tetapi kalau tujuannya untuk kejelekan, untuk yang melanggar agama, melanggar hukum, melanggar norma, lalu terwujud, itu pasti bukan ridha Allah. Itu pasti ulah jin yang memberikan keindahan kepada manusia, padahal si manusia sedang terjebur dalam kegiatan yang salah, dosa, dan maksiat. Hati-hati, jin itu ada yang beriman, ada yang menyesatkan. Saudaraku, berikutnya kita kenali identitas iblis. Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dalil bahwa iblis dari golongan jin adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih fatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sal lidzalimina badala. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun semuanya sujud, kecuali iblis. Dia iblis dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka para jin adalah musuhmu. Saudaraku, dari surat Al-Kahfi ayat 50 ini kita ketahui bahwa iblis adalah jin yang membangkang. Tadi kita pahami bahwa jin itu ada yang beriman, ada yang membangkang. Nah, jin yang membangkang disebut iblis, dan ini selalu mengganggu manusia agar manusia hancur di dunia dan sengsara di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, tahap berikutnya mari kita pahami jati diri setan agar kita waspada terhadap setan. Setan itu sifat, bukan makhluk. Setan adalah sifat dari jin atau manusia yang menjauhkan diri dari Allah. Setan adalah sifat jelek yang menimbulkan dosa, maksiat, kesalahan, kerugian, kerusakan, dan permusuhan. Setan adalah sifat yang merugikan diri atau orang lain. Setan dari kata syutun, artinya jauh. Disebut setan karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, setan ini bisa minal jinnati wan nas. Waspadalah, waspadalah. Saudaraku, setelah kita tahu siapakah jin, iblis, dan setan, mari kita pahami apa tujuan jin, iblis, setan menggoda manusia. Yang pertama, tujuan jin, iblis, setan menggoda manusia adalah menyesatkan manusia. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa ughwiyanahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat,
Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi diri manusia di bumi. Dan aku akan menyesatkan manusia semuanya. Kedua, tujuan jin iblis setan menggoda manusia adalah mengajak manusia ke dalam neraka. Allah mengingatkan kita lewat surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, mengajak pengikutnya, mengajak manusia yang percaya kepada setan agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Waspadalah, waspadalah. Saudaraku, kita pahami kapan jin, iblis, setan mengganggu manusia? Mereka jin, iblis, setan mengganggu manusia itu sejak manusia lahir sampai detik-detik manusia menjelang mati. Keterlaluan. Maka kita harus waspada sepanjang waktu setiap detik terhadap gangguan jin, iblis, setan mengganggu manusia, terutama manakala ada saudara-saudara kita yang nazak detik-detik menjelang sakaratul maut. Disitulah setan, jin, iblis berdatangan untuk mengganggu manusia. Sehingga Rasulullah SAW merasa perlu mengajari manusia berdoa agar terhindar dari gangguan jin, iblis, setan pada saat-saat sakaratul maut. Dari Abu Alyus radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan pada akal dan agama saat sakaratul maut. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Saudaraku, mari kita tingkatkan kewaspadaan. Kita mencoba tahu jalur-jalur jin, iblis, setan merasuk dan merusak manusia, agar kita tidak kecolongan, agar kita mampu mencegah dan menanggulangi. Bagaimana jalur-jalurnya? Apa saja jalur-jalurnya? Mari kita pahami informasi berikut. Jalur jin, iblis, setan mengganggu manusia yang pertama adalah lewat bisikan hati. Allah mengingatkan kepada kita, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, jin, iblis, dan setan itu mengganggu manusia melalui jalur membuat sesuatu yang dosa, yang jelek, yang membahayakan itu terasa indah bagi manusia. Hal ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi. Dan aku akan menyesatkan manusia semuanya. Saudara, maka tidak heran manusia banyak bergelimpangan, jatuh, tersesat, sengsara, hina dina karena melakukan kesalahan, dosa, maksiat terasa indah.
Manusia yang terkena gangguan jin iblis setan itu memandang indah perselingkuhan, perzinahan, korupsi, kebohongan, kepalsuan. Sehingga manusia akan mengulang dan mengulang, akan merasakan nikmat sekali dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Merasa bangga tidak ada orang yang tahu, tidak ada penguasa yang tahu, tidak ada penegak hukum yang tahu, sehingga terus berulang. Karena terus dibisiki oleh jin, iblis, dan setan, memandang kejahatan terasa indah. Ketika dinasihati, ketika dikritik, manusia yang telah ketempelan jin, iblis, dan setan itu akan marah. Mestinya orang yang dikritik, orang yang dinasihati, diingatkan kesalahannya itu berterima kasih, bukannya marah-marah. Sekali lagi, kalau kita, siapapun kita, ketika melakukan kesalahan, kekeliruan, kejelekan, dosa, maksiat, pelanggaran hukum, pelanggaran agama, pelanggaran etika, kok dinasihati, dikritik itu marah-marah, itu pertanda kita sedang terkena gangguan jin, iblis, setan. Dan so pasti kita akan masuk neraka jahanam. Walaupun di dunia bangga, bahagia, sukses, tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani ngutik-ngutik, dan lolos dari jeratan hukum, tetapi di alam kubur akan tersiksa. Dan setelah yaumul hisab, akan sengsara lebih dahsyat lagi selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, jin, iblis, setan menyusup kepada manusia melalui darah dan hati. Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Waspadalah, waspadalah. Saudaraku, kalau tadi Rasulullah mengingatkan kita bahwa jin, iblis, setan mengganggu kita lewat jalan darah, maka Allah menegaskan lewat surat Baqarah ayat 168 bahwa darah itu bisa berasal dari makanan dan minuman. Sehingga sebaiknya makanan dan minuman kita itu halal. Jangan ikuti setan. Allah mengingatkan, ya ayuhannas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Ingat saudara, jin, iblis, setan bisa mengganggu kita lewat darah, lewat makanan. Maka pastikan makanan yang kita makan itu halal, higienis. Jangan ada makanan dan minuman kita yang subhat, yang makruh, yang haram, walaupun sedikit. Sedikit saja makanan minuman kita ada unsur haramnya, maka akan tumbuh jiwa iblis setan dalam diri kita. Sehingga kita tak sadar akan menjadi pendukung iblis, pembela iblis, pengikut iblis yang setia. Sudah tidak takut lagi kepada siapapun. Karena jin, iblis, setan itu memang tidak punya rasa takut. Yang pada akhirnya akan selalu berani melawan siapapun. Bahkan berani mati untuk menikmati apa yang diinginkan. Itu bahayanya gangguan jin, iblis, setan. Waspadalah, waspadalah. Saudaraku,
Jin iblis setan masuk ke dalam manusia. Langkah kelima adalah lewat hawa nafsu. Ini diingatkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 53 yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Saudaraku, ayat ini merekam, mengenang ketika Nabi Yusuf dulu digoda oleh wanita cantik jelita, Yulaiha. Nabi Yusuf sudah berusaha keras untuk menghindar, mencegah, dan melawan. Tapi pada satu detik, Nabi Yusuf hampir saja hilaf. Nabi Yusuf hampir saja terbawa nafsu. Nabi Yusuf merasa dirinya bersalah, tidak terhindar dari godaan nafsu. Untung saja Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Yusuf dengan kilatan petir ceger. Kemudian Nabi Yusuf beristighfar, bertasbih, ingat kepada Allah untuk membentengi diri, tidak menuruti nafsu godaan wanita cantik jelita yang di depannya. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan lewat surat Al-Maidah ayat 30 bahwa awal mula terjadinya pembunuhan adalah karena dorongan nafsu. Allah berfirman, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuhnya saudaranya yang bernama Habil. Kemudian si Qabil itu benar-benar membunuhnya. Maka jadilah si Qabil itu termasuk orang yang rugi. Saudaraku, kita pahami nafsu bisa mendorong kita marah, kecewa, dendam, yang pada akhirnya mengusik orang lain, mengganggu orang lain, menghasut orang lain, mengancam orang lain, yang pada akhirnya terjadi pembunuhan. Baik pembunuhan perorangan maupun pembunuhan massal. Gara-gara nafsu terjadilah perang antar bangsa. Inilah pinter-pinternya jin iblis setan untuk mengganggu manusia, menuruti hawa nafsu, untuk bikin onar, untuk merugikan diri dan orang lain. Saudaraku rahimakumullah, setelah kita tahu cara-cara jin iblis setan mengganggu manusia dengan berbagai jalur, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap jin, iblis, dan setan? Allah membimbing kita lewat firman-Nya dalam surat Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Tidak hanya ucapanmu, tidak hanya KTP kita yang berislam, tapi semua yang tentang kita harus totalitas berdasarkan Islam. Cara makan kita, minum kita, berpakaian kita, cara berpikir kita, cara bicara kita, seolah bahwa kita, keputusan kita harus berdasarkan Islam. Dengan cara seperti itulah, maka kita akan berani dan menang melawan setan. Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya jin, iblis, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Saudaraku, dari ayat ini kita harus berani melawan jin, iblis, setan. Kita tidak boleh takut kepada jin, iblis, setan. Jangan ngundang setan, jangan nuruti setan, jangan jadi setan. Setan harus kita taklukkan dalam bentuk apapun. Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Saudaraku, setelah kita paham siapa jin, iblis, setan, bagaimana mereka menggoda manusia,
Apa tujuan mereka mengganggu manusia? Mereka selalu membawa manusia hancur di dunia dan hancur di akhirat. Maka kita sebagai orang yang beriman dan berakal harus melakukan upaya-upaya mencegah dan menanggulangi gangguan jin, iblis, dan setan. Bagaimana caranya? Banyak saudaraku. Ikutilah tahapan-tahapan berikut ini. Upaya mencegah dan menanggulangi gangguan jin, iblis, dan setan. Minimal ada 7. Yang pertama, sering berta'awudz. Allah mengingatkan lewat surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'um fasta'idz billah. Jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, mari perbanyak membaca Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq tiap hari. Dalam kitab Asyar At-Tashafir disebutkan bahwa Labid bin Al-Asam Al-Yahudi di Madinah pernah menyihir Nabi Muhammad SAW. Lalu diwahyukan surat Al-Mu'awwidzatain, 2 surat mohon perlindungan, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan 2 surat tersebut. Ketiga, untuk mencegah dan menanggulangi gangguan jin, iblis, dan setan, perbanyaklah membaca ayat kursi. Dari Ubay bin Ka'ab yang mengutip sabda Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membaca ayat kursi ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudaraku, langkah keempat untuk mencegah menanggulangi gangguan jin, iblis, dan setan, mari bismillah kita hindari dosa dan maksiat sekecil apapun. Allah mengingatkan lewat surat Ali Imran ayat 155. Innamastazallahumush syaitanu biba'udhi ma kasabu. Sesungguhnya manusia digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Maka saudaraku, bismillah dengan mohon pertolongan Allah, perlahan tapi pasti kita mengurangi kesalahan, kekeliruan, kejelekan, dosa, dan maksiat, agar kita tidak menjadi budak jin, iblis, setan, agar kita tidak sengsara dunia, tidak sengsara akhirat. Langkah kelima, untuk mencegah jin, iblis, dan setan, mari kita perbanyak tawakal. Rasulullah bersabda, jika seorang keluar dari rumahnya, lalu membaca zikir dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah. Kamu telah dicukupkan dalam segala keperluanmu dan dijaga dari semua keburukan, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya. Setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan, dan dijaga oleh Allah? Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Inilah pentingnya kita bertawakal kepada Allah.
Minimal ketika kita keluar dari rumah. Syukur doa itu dibaca setiap langkah kita dimanapun kita berada. Mengawali aktivitas, kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga setan, jin, iblis tidak mampu menggoda kita. Saudaraku, agar kita mampu menaklukkan jin, iblis, dan setan, bismillah, mari jadilah ahli ibadah, jadilah mukhlasin. Allah akan melindungi orang-orang mukhlasin. Setan tidak mampu mengalahkan orang-orang mukhlasin. Ini dikabarkan Allah lewat surat Al-Hijr ayat 39-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Menurut Tafsir Al-Wajiz, karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah, menjelaskan mukhlasin adalah hamba Allah yang ikhlas taat kepada Allah, yang menjaga dirinya dari kesesatan, yang ikhlas taat tunduk patuh kepada Allah, sehingga tidak bisa diganggu oleh setan. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar bin Khattab." Hadis riwayat Ibnu Asyakir dari Aisyah. Saudaraku, dapat disimpulkan bahwa jin, iblis, setan setiap detik selalu menggoda manusia agar sesat, merusak, dan masuk neraka. Gangguan jin, iblis, setan itu terhadap manusia berlangsung terus-menerus sampai detik-detik akhir manusia akan dicabut nyawanya. Maka kita harus melawan jin, iblis, dan setan. Kita harus mendapatkan pertolongan Allah. Kita harus berusaha mendapat pertolongan Allah agar mampu menaklukkan jin, iblis, setan. Sehingga kita bahagia lahir batin, dunia akhirat, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, terhindar dari segala musibah dan azab. Sehingga kita bisa reuni di surga. Kita bisa masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Waspadalah terhadap gangguan jin, iblis, setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.